Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala bil huda wa dinil haqqil mustafa Ahmada wa la khalaqa min khalqihi wa majjada wa la yu'adhib mithla ada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man jaa bil huda wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamati sarmada. Amma ba'du. Pertama-tama yang ulun muliakan para guru-guru agama, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang ulun mulia, wabil khusus Haji Imis, guru siapa nih, para tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah buan pian sebertanah hadir malam ini, ulun yakin hajat buan pian bertahan dikabulkan oleh Allah. Diampuni dosa-dosa kita seberatan yang hadir, yang miskin mudah-mudahan disugihakan, disembuhkan, kacau diberikan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kon yakin bertahan betul ngapa guru bukakan jalan, bukakan jalan boleh sama aja. Apa? Sini Ben. Alhamdulillah malam ini hadir bersama kita seperti biasa Guru Pak Rahman. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan usianya. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Didoakan bini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sidin mangangkat tangan dua jadi dua bini. Kabul biar jujur kabul. Amin. Belum merasa ingin malam ini masya Allah luar biasa. Selama malam ini kita membaca salawat, ini salawat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini luar biasa, merasa urus keluargaan Rasulullah, rasa hadir seberataan. Ini merasa urusnya Allah luar biasa. Sampai anak-anak aja salah-salah bersalawat. Anak-anak aja bilang saking larutnya lawan salawat. Kurang bi Rasulillahi wal Badawi salako piman haji nabawi nya salako. Orang salako nya salako. Orang salako ada yang nyebut salato, ada untung ada salano. Akan wilayah Rasulullah, tapi yang penting saking larutnya dalam salawat. Alhamdulillah rasanya sejuk keadaan. Hembusan rahmat salawat ini dahsyat, kuat, powernya kuat, tinggi. Orang yang tertutup hati bisa terbuka hati karena kuatnya rahmat salawat. Maka dari itu ulun mengajak buan pian seberataan tinggi di kampung sini dan daerah Kalimantan Timur, mari kita bersalawat seberataan. Jangan bosan-bosan untuk bersalawat. Mari kita sama-sama mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di sini kita menghidupi kampung, menghidupi agama. Jadi seberataan Kalimantan Timur ahli salawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli iman lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun maksud kita adalah karena ya part lain alim. Sedikit dulu pertama-tama ulun ini mengenalkan dulu mengenalkan artinya nangaran Rasulullah tuh pengen tahu seberataan sudah. Ada orang umur 70 tahun, 80 tahun. Ngaran abahnya Rasulullah siapa aja? Ada tahu? Kayak apa? Ada umur 70 tahunan lebih. Ditakuni ngaran ibunya Rasul siapa aja? Kalau hidup jauh jawab beberapa menyambat. Dia tahu seberataan. Ulun tuliskan dalam teks ini faedahnya besar ini. Faedahnya besar. Tinggi tahu berpian seberataan. Kayaknya Abdul Muthalib, abahnya Abdullah, mamanya Aminah, raninya ukiakan sambil bersalawat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi 2 kali salawat ulun berjalan. Jangan yang waktu tuh panjang pian 5 kali boleh dicampur terus. Enggak ada sampai duduk. Sampai tertunduk tuh Bang. Saking nikmatnya bersalawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada awal kita setiap hari bersalawat di rumah, di sini bareng kita seminggu sehari bersalawat lawan Rasulullah Sallallahu
wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini mengenalkan ini ada yang membuka dengan kasih depan dan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Qala musannif rahimahullah taala fid daraini. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di sini bersabda, nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dulu pertama-tama menjelaskan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak bundar. Agak pina membundar, kulitnya putih kemerah-merahan, hidung mancung, di bawah mata sini agak hirang sedikit, rambut ikal mayang, bibirnya tipis, pembicaraannya manis, badan tidak tinggi tidak rendah, apabila berbicara bagaikan mutiara yang berjatuhan daripada mulutnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau beliau berjalan cepat seperti bagaikan bumi ini dilipat. Saking lajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Isra Mi'raj mau menembus langit dalam satu malam, bulik pulang dalam belum sampai waktu subuh lagi sudah datang, saking cepatnya langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunahkan untuk umatku, untuk artinya menggawi 5 perkara sunnahnya inilah. Kayaknya dulu belum kalau masih itu. Karena syaibuhu sallallahu alaihi wasallam firasi wal lihyati syai'an dalilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beisi huban di kepala, lawan di janggut itu sedikit benar huban sidin. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 20 aja huban sidin itu. 18 rasanya dulu lah. 18, ada yang mengatakan kaul 20, ulama ada lebih daripada itu. Jadi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapa rambut pian bisa sampai beruban? Karena tua. Memang tua juga. Jadi kenapa Rasulullah? Sidin menjawab, kenapa jawaban Sidin? Bukan karena tua, jawaban Sidin syayyabatni hudun. Dan selanjutnya, yang membuat kepala aku dibahuban, ya Rasulullah, aku kebanyakan memikirkan surah hari kiamat, surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, surah tentang mengisahkan hari kiamat sebentar. Nah, saking pada kuburingnya Rasulullah, saking banyaknya pikiran, sampai memutihakan rambut dan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ulun nak membaca hingga hilang, maksud ulun tasik. Bila ulun nak membaca hingga hilang. Ini sama boleh, abut mencari. Nah, ulun buka-buka dosa tumat lah, minta waktu permisi lah. Tumat. Santai aja kita, Belanda masih jauh, besok hari Minggu. Kosong masjid bila Indonesia main. Cinta bola daripada cinta Rasul aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jasidin bila menganjurkan beliau untuk memandang dalam tanah, memataknya dalam tanah 5 perkara. 1, koko. Bila memotong koko sunahnya dipatak dalam tanah. Ini bertatak kok nih, tatak. Sudah pernah jelaskan kalau lah memotong koko mulai telunjuk sini. Ini ada 2 cara Rasulullah tuh. Cuman yang biasa ulun pakai mulai sini, sini, hanya ke sini, akalingking sini, ke sini, ujungnya di sini.
Mulai di sini, berakhir di sini. Ini kita amalkan nih, kita gawi dulu, kita bangunkan hati kita. Jangan asal potong-potong aja kan lupa pahala. Rasulullah memotong kuku dalam riwayat 15 hari sekali, berarti 2 minggu, 2 Jumat. Jumat kaina parai, Jumatnya kaina memotong kuku. Mulai sinilah, tangan ulun berjalan membuka lah. Nah, kayak sini. Itu Rasulullah motong kuku tuh kayak itu. Itu kuku sunnah setelah ditatak, dibuat dalam tanah, dipandang, ditabung. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disunahkan. Yang kedua, mematak. Yang kedua, rambut. Habis begunting tuh, rambut dipatak tuh, sunnah tuh. Gitu. Nah, yang ketiga, kadang kita nih koler pak, buang aja ke sampah udah, itu bang kadang kita tuh koler. Yang ketiga, alakah. Alakah tuh manusia tuh sebelum jadi binian tuh betianan, awal pertama kali jadi nutfah air mani, yang kedua alakah hanya jadi mudghah. Mau alakatan nih segumpal apa bro? Segumpal darah. Ada orang keguguran. Tinggi binian tuh keguguran, sagumpal darah, keluar begulung lainnya. Itu alakah, itu sunnah juga dipatak di Rasulullah. Itu penting kalau binian ada nang keguguran tinggi, itu sunnah dipatak tuh. Kemudian wajiblah mandi ya. Orang nang keguguran, wajib mandi karena sama dengan hukum orang yang melahirkan. Nah, yang ketiga, yang keempat, nang sunnah dipatak al-musyaimah dalam bahasa Arab, yaitu keguguran akan-akan yang sudah jadi berbentuk. Contoh misal ada kepalanya sedikit atau tangannya kan tinggi. Yang kelima, darah haid. Binian tuh haid tinggi, sunnah dipatak. Jangan dibuang sembarangan soktek. Sokteknya jangan dibuang sembarangan. Amun kali dua, jangan bungkus rapat-rapat, tinggi buang ke sampah langsung. Tinggi bungkus rapat-rapat, sekira jangan ketahuan orang. Kalau ada darahnya patak sama sekali, tabuk tanah. Itu 5 perkara yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggi. Dapat lagi mencari nah. Udah tuntung bicara ya dapat. Nah, pokok darah ya juga. Darah wal haidah. Jadi darahnya darah itu darah haid, darah apa segala macam itu sunnah untuk dipatah. Kemudian Faslur Rabi menjelaskan tentang sifat-sifat paluhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya kalau bahasa Banjarnya pemaluh. Rasul itu pemaluhan orangnya. Namun kita bila awak lama hanya pemaluhan, bila awak kurus ada pemaluhan. Kalau Rasulullah kurus ada, lama ada, tapi tetap pemaluhan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam araquhu fi wajhihi kallu'lu. Paluhnya atau keringatnya Rasulullah SAW itu ketika beliau berpaluhan itu bagaikan mutiara yang bergulir di muka wajahnya. Ayo Bian, kayak apa? Buasnya, Bian melihat bibinian. Contoh aja Pak, belum darah bibinian tuh anak-anak. Anak-anak ada om darah bibinian nah, ya, nah, hampir mengantok. Kalau doakan dia dapat pingin buas bertaan. Biar melihat binian tuh nah, tinggi. Atau binian melihat lakian. Binian putih, kemerah-merahan, ada bintik-bintik tuh, bintiknya sedikit tuh. Atau binian melihat lakian yang putih kemerah-merahan, kayak apa? Bagaikan yang ibaratnya mutiara merah timbul di pipi binian tuh. Indah lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peparakan lagi indahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi wajihi kallu'lu,
Di wajahnya Rasulullah itu bagaikan mutiara apabila berpaluhan. Wa atyaban minal miskil adfar. Bau harumnya Rasulullah itu lebih harum. Bau paluhnya Rasulullah itu lebih harum daripada bau minyak harum yang paling larang. Minyak harum paling larang apa mereknya? Seribu bunga, malaikat subuh, Bulgari, Paris Hilton, Bulgari Sport, Bulgari Aqua. Napa-napa kalau ada paham jo ngaran jo ini. Keren banget wah ini. Punya malaikat melihat minyak harum malaikat subuh. Ada gaul. Malaikat melihat minyak harum. Paris Hilton. Wah. Karena keren ngarannya aja baunya kok kurang lebih aja. Keren ngarannya benar ini diganti orang. Orang tuh apa ini kata tenang jauh biasa emang minyak harum. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu sagula lidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dituruni wahyu Rasulullah tuh kabaratan sakitan awak. Kita tahu lagi kayak Rasulullah tuh dituruni wahyu. Lah wahyu tuh lain wahyu nabi kongan lain. Maksud sini wahyu. Ini wahyu dari Allah Taala. Turun tuh wahyu. Saking beratnya menanggung wahyu itu, nah kalau kita manusia biasa kira-kira ada sanggup menahan wahyu dari Allah Taala. Bawa perkataan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala turun. Kadang takut ciak Rasulullah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, enggak tahu. Apa yang mau keluar? Boleh daripada pertama kali menerima wahyu, boleh ke rumah menggetar-getar. Datang muahabah Rasulullah puncak. Datanglah istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambilkan selimut kepada Rasulullah, didingini, sabar sayangku, ya Sayyidatuna Khadijah. Sabar sayangku, akan sayangku tak tahu. Sayangku, ya sabar ya, ibarat bahasa kitanya nih. Sabar ya Sayyidatuna Khadijah. Artinya ulun yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kepada pian kada mungkin memberikan pasti memberikan kepada pian sesuatu yang indah dan kada mungkin Allah Taala menyesatkan kepada pian wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu turunlah surah ya ayyuhal mudassir qum wa anzir, wahai orang yang berkerumun, qum bangunlah, fa'andir, beri peringatan kepada manusia, warabbaka fakabbir, terhadap Tuhanmu takbir Allahu Akbar, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang mengaku nabi, ngarannya Aswad nih inian. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la nabiyya ba'di, ada nabi lagi setelah aku. Ujar si Aswad tadi menafsirkan pemandiran Rasulullah, ada nabi lagi setelah aku. Itu jadinya nabi lelakian, nabi bibinian ada. Ujar berarti orang tuh ada panggil pun aku. La di situ linafil jinsi, la mentiadakan jenis laki-laki dan perempuan. Nabi binian atau nabi lelaki kada ada beritaan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Aswad ya. Banyak pengikutnya nah luar biasa datang. Ayo, agama yang paling benar. Karena ada pengawalnya 2-3 ekor masuk ke dalam kamar. Kamarnya tuh kamar tempat turun wahyu. Ujarnya, ujarnya tempat turun wahyu. Padahal syaitan bego mati. Hantu banyu juga udah. Ngapain hantu banyu? Masuk ke dalam kamar, duduk si Aswad tadi, mengotai kursi. Kisahnya juga nih, turun wahyu, mengacak tangan bakal siwa, takbir, la haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala menurunkan kepada wahyu aja, padahal bungalan orang itu. Itu ajaran namanya ajaran sesat menuruti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ti Umma Sulaim fayagilu indaha.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari mendatangi ngarannya seorang perempuan bernama Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah guring siang di situ, kailulah. Si Ummu Sulaim ketika datang Rasulullah diamparakan tiram jepiras, kalau tiram bahari lain dan tiram wahini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam guring kathiral arak, banyak bepaluhan tinggi. Fakana tajma'u arakahu fataj'aluhu pitib. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ummi Sulaim tadi ketika Rasul guring palungnya titikan di tanai lawan botol dikumpulkan dalam satu botol. Setelah bangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ummu Sulaim, mahada, kenapa nang ini? Apa ini? Ujar Ummu Sulaim, hada arakupa naj'aluhu pitibina. Ini paluh pian Rasulullah ulun kumpulakan dalam satu botol. Wahwa min atyati bitib, dan ulun mencium paluh pian ini kan pernah menemui harum yang lebih harum daripada paluh pian ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo biar nah paluh ulun nah cium makan harum gak ada. Kalau kita bandingkan, Masya Allah luar biasa, manusia luar biasa. Siapa yang selalu berpegang memperbanyak salawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum jamin hidupnya berkah, belum jamin hidupnya bakal cukupan biar kali sugi. Ini orang yang selalu mau hadir ke majelis taklim, artinya buan pian bertahan kada melihat siapa yang mendoakan malaikat no dihigai pian baganaan mendoakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, satu persatu ada tuh dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu lagi halus bagana di wadah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang yang mensusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah waktu halus sekarang kekanakan sabaritaan pengamihan guring, ya ada. Berapa kali sehari pengamihan guring? Nah, kekanakan tuh pengamihan kalau guring mah. Pengamihan kadang-kadang ada, tuh ada aja. Mantap, cek jempol. Kekanakan tuh rata-rata pengamihan. Waktu guring diranjang Halimatus Sa'diyah, bukan diranjang di tempat tidur Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah setiap kali bakami dibawa botol, dikumpulkan banyak kami. Kita siapa pun mau pulang kami anak. Kumpulkan kami dalam botol. Dihendak ini diminum oleh Halimatus Sa'diyah. Minum aja dulu ya. Imbah diminum, bangun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat botol, bertanya, wahai Rasulullah, ujar Rasulullah, wahai Halimatus Sa'diyah, ini apa? Ini kami pian Rasulullah, ulun mengharap berangkat dari pian. Wallah, ya Rasulullah SAW, ini kamu minum banyu ini, ingin wahai Rasulullah, innaki lam tashtaki ala batni abada. Ikam Halimatus Sa'diyah yang minum ini sampai hari kiamat kada bakal pernah sakit parut. Ayo. Minum banyu kami Rasulullah, sampai imbah minum banyu kami sampai hari kiamat Halimatus Sa'diyah ada pernah sakit paru, sampai mati ada pernah sakit paru. Ayo minum banyu kami kita, hanya udah minum langsung sakit paru tuh bang, muntah-muntah. Lain, ini kaminya siapa? Kaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Malam ini banyak menceritakan tentang Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memusuk kapipiku. Imbah telah dipusuk, kudapati rasa pusutan itu dingin benar daripada tangannya Rasulullah. Ka'an nama akhrajaha min ju'nati aqarin, saking dingin dan harumnya itu bagaikan keluar ingin menempelkan sejenis, mengeluarkan jenisnya Rasulullah itu bagaikan tempelan Rasulullah itu daripada tempelan harum dan dinginnya ju'nati aqarin. Ini junah nih permata, sejenis permata,
sejenis permata tuh kan ditaruh di sini dingin. Jadi kayak tujuannya Rasulullah SAW menikmati tangan kita. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah mudah-mudahan syafaat Rasulullah berataan. Kabul hajat berataan. Kabul hajat ya Allah. Kabul ya Allah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan daripada Ummi Asim Imra'ah Utbah bin Farqat As-Sulami. Imra'ah artinya perempuan, bininya si Utbah ini berkata, kami baganaan berdudukan. Utbah ini bisi bini ampat. Nah, bisi bini ampat. Utbah biar gurudin siapa harum di madu surga. Kalau ubah itu mau bibinian langsung di apa ada hambur. Utbah bisi anak bibinian ampat. Anak bibinian biar bini nih, bisi bini ampat. Si bini Utbah ini saling bersaing di hijau Utbah dudukan berharum-haruman supaya namanya yang disayang laki. Wah, nang saikong nukar Paris Hilton, nang saikong nukar Bulgari Aqua, yang saikong menukar Bulgari boleh lagi kada tahu juga artinya. Nang sabuting artinya nukar napa-napa kami yang harum. Wah, berharum-haruman supaya masing-masing disayang laki ini. Si Utbah datang daripada rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si Utbah ini beliau artinya imbah bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pusatakan ke kepala, dipusatakan ke janggut, dipusat-pusat ke awak. Baya datang Utbah mati langsung bau harum-harum dingin 4 tadi. Bakas harumnya siapa nah Utbah pusatakan? Pusatakan harumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, saya kok ada nanti mimpi Rasulullah nih. Kemudian suatu hari ada salah seorang perempuan di Madinah hendak kawin. Panjang kalau kisah anda, binian hendak kawin, tapi kada berduit hendak nukar minyak harum. Hendak kawin minyak harum, mana baju pengantin panas tuh bang. Tak mau tukang bau. Datang ia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar binian tadi, wahai Rasulullah, ulun hendak kawin tapi ulun kada berduit hendak nukar minyak harum. Ujar Rasulullah, jangan tapi terlalu repot. Bila ikam hendak kawin harinya, bawa ke sini, bawa botol. Ketika harinya perkawinan datang, inya binian tadi datang membawa ke Rasulullah membawa botol. Ada riwayat lain abahnya nang datang, diambilkan disapuakan palungnya Rasulullah, dikumpulkan dalam satu botol, dipakai ketika kawin. Setelah dipakai ketika perkawinan itu, harumnya satu kota Madinah mencium harumnya si pengantin perempuan tadi karena berkat air peluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharat-haratnya minyak harum, ada awal menyebarkan harum satu sama lain ketika memakai. Harap-harapnya minyak harum, tapi air peluhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membuat harum satu kota Madinah. Di riwayat lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwasanya Faqala ujar sini, ujar siapa si Utbah, aku suatu hari tertimpa penyakit di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku mengadu penyakit ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarani an atajarat, setelah datang ujar Rasulullah pacul baju. Pacul baju. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di belakang punggung tadi. Wa alqaitu saubi ala farji, bagian mukaku ketutup pakai bajuku. Setelah Rasulullah berdiri di belakangnya tadi, belakang tak buka, diludahi oleh Rasulullah SAW di penyakitnya tadi. Diludahi. Setelah diludahi, hingga summa masa al-dahri, dipusut Rasulullah punggungnya dan perutnya. Langsung seketika itu juga hilang penyakitnya dan langsung keluar dari rumah
berbulan-bulan kada pernah hilang bau harumnya berkat ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi. Indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan paling bagus sudah itu salawat. Kalau ada bisa Allahumma sholli ala Muhammad aja. Tinggi amun hendak salawat khusus nggih datang ke rumah istilah kayaknya tinggi. Atau amun hendak apa namanya tuh salawat pendetang duit ada juga, salawat penghilang kebingungan ada juga. Pokoknya perbanyak, yang penting salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini beliau orang yang dermawan dan penyedekah luar biasa. Bersedekah itu Rasulullah ketujuh dengan secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari ada seorang buta di ujung kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap sore beliau, setiap habis sembahyang subuh beliau turun mendatangi orang buta tadi. Orang buta tadi kafir. Setiap kali habis sembahyang subuh Rasulullah turun menjulung roti bersedekah kepada si buta tadi. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dijulungi roti, orang buta tadi yang namanya kafir berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," artinya ini ada tahu pada nama julung itu Rasulullah. Wahai seseorang, ikamlah jangan umpati ngarannya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Kira buta tadi. Muhammad itu kafir. Itu ajaran sesat. Nabi tak boleh menjulung. Namun kita kira-kira waktu menjulung roti, jangan diumpati Yasin. Yasin itu sesat. Orang langsung berhadapan dengan buta. Namun kita lain dengan sifatnya Rasulullah. Ajungkang di hadapan, tahukah ikam ini Yasinnya? Yang kayak kita tuh. Tapi Nabi Muhammad lembutnya hati beliau. Kada pernah beliau nyari-nyari. Terus beliau sampai meninggal, dihina, dicaci maki, setiap hari tetap ngasih roti. Selama di Madinah 10 tahun ngasih roti sampai beliau meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam diganti khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah," beliau bertanya, "apa adakah lagi sunnah Rasulullah SAW yang belum pernah aku kerjakan?" Ujar Sayyidatuna Aisyah, "Ada pian belum mengerjakan satu sunnah Rasulullah lagi." "Napa?" Ujar Sayyidatuna Aisyah, "Rasulullah setiap pagi bersedekah terhadap orang buta yang ada di ujung kota Madinah itu." "Oke, kalau kayak itu," ujar Sayyidina Abu Bakar. "Aku juga harus menggawi sunnah terakhir Rasulullah. Tiap hari habis sembahyang subuh turun ke ujung kota Madinah mendatangi si buta tadi bersedekah memberi roti." Ketika bersedekah pertama kali dijapai tangannya oleh si buta agak kasar-kasar. Tangan Rasulullah tuh dagingnya tebal, empuk, dipicik nih empuk, kancang, kancang nyaman dipicik tuh. Ketika bersalaman kasar-kasar. Ini lain ini. Rasulullah biasanya nang saikong dahulu tuh memberi roti bebaca. Kamu nang ini memberi sebagian bulan keluar. Kalau Rasulullah dibagi dipatah-patah 2 atau patah 4. Dia pakai kasar. Lain nih, lain jenang buta. Orang buta nih rokok Samsu di tahun rokok Surya. Ini curung nih rokok Surya rokok Samsu. Nah aja. Surya aja. Harap iya ada kelebihan mata Allah Ta'ala berikan, untung Allah Ta'ala berikan penciuman aja. Unso urut kata orang urut tukang buta julungnya rokok Samsung. Wah Samsung nanya aja Samsung ini ya dia wah jual hebat juga tinan dulu di rokok. Ibu itu setelah berfirasat lain menjapai tangan kasar bertakun orang buta tadi, "Wahai yang bersedekah," artinya ngarandikan siapa? Ngaran ulun Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ya. Dan artinya bertakun Bang. Nang dahulu sebesadakah lawan aku tuh siapa yang pertama kali? Itu ujar Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Menangis langsung orang buta tuh. Terpancar bayu mata. Orang tiap hari beli roti disambati.
Artinya Muhammad tuh ada pintar, Muhammad tuh tukang sihir, Muhammad tuh ini. Diam aja Nabi. Sampai bertakun nih zaman Sayyidina Abu Bakar, siapa itu Muhammad? Mana orangnya? Sudah meninggal, langsung mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah manusia paling indah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sedikit demi sedikit untuk minggu ini ajaran kita dulu perbanyak salawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan majelis, cinta dengan orang alim, cinta dengan para habaib segerakan. Insyaallah mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun mengharap tinggi, ulun membawai mengajak buan pian seberataan khususan kampung daerah sini seberataan. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah tiap malam minggu di sini. Mari kita hidupkan agama Allah sama-sama. Jangan saling kita menjelekkan. Ada yang salah kita sama-sama menegur. Jangan sampai kita terjadi pecah belah. Artinya kita sama-sama membangkitkan agama di sini supaya jadi orang yang beriman seberataan. Jadi pasukan Sayyidina Muhammad. Jadi laskar Sayyidina Muhammad. Jadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin bahagia melihat kalau orang akan mengkujakan bersalawat seberataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil duduk tuh kan. Pian mengarek pipih kenalah, buat pian ada betul pipih kalau sambil mengarek pun Allah salam. Wah salam. Wah salam. Namun giling amplak. Nah, wah salam. Wah salam. Wah salam. Jadi pahala ya. Beneran tinggi. Artinya pahala dapat, salah amplangnya berbanyak. Berkat salawat. Salah pipihnya laju benar mengarek. Nang arekan mau 3 jam ditembus sejam aja lagi. Asat lagi. Wah sedang. Pahala dapat, inggih. Pahala dapat, salawat dapat, gawian dapat. Akhirnya dia sudah kalah pahan, lagi mahal anak terokok Allah Rasulullah Muhammad pulang lah. Kita aja sambil begawian apa namanya nyatok lamari kan. Nah, bur lamari, oh Rasulullah Muhammad, tok Allah Rasulullah Muhammad, bodoh Allah Rasulullah Muhammad. Jadi pahala. Kita kira-kira kalau duduk beristilah, kira-kira nggak jauh lah. Menduduk beristilah tuh beristilah. Kalau nak duduk bersalawat kepada Rasulullah, wah jarang banget ya. Sambil begawian barang. Nang begawi di pom bensin kan, kebukin pom bensin. Pas mau cekak tuh, cucuk minyak, popor segala Muhammad. Tomat nih pas nih, salah bungkas saking orang. Itu penuh. Salawat ini dahsyat, luar biasa. Hembusan salawatnya nih luar biasa salawatnya. Orang tuh powernya tuh kuat banget salawat ini. Yang jadi yang mau jadi tanang, yang gelisah jadi tanang. Contohnya, artinya banyak sudah. Artinya sekalipun kita di rumah kada kau bekas bersalawat sambil begawian barang. Kada kau sambil begawian, tinggi sambil malam minggu barang sekali di sini. Kalau perlu manu pilih bisa selawat juga. Yang tanggung selawat harus di jalan kan selawat harus juga. Yang takutan baik berarti anak ada baik. Biasa jangan manu tini orang selawat. Manu tini orang selawat larut kam. Lopot kami ngarannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sedikit apa yang menceritakan tadi, belum kadang membuka kita pikir malam ini. Karena malam ini rasanya rasa sejuk benar. Dan rasa renungan hati itu ya Allah yang karim, rasa hendak selalu berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan artinya dengan berkat perkumpulan kita di sini Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah ampuni dosa kita, Allah sayangi kita, Allah cintai kita, Allah golongkan kita orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allah sayangi kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah Ta'ala tuangi kita rahmat hidayah dan maghfirah. Jadikan kami semua anak-anak yang soleh ya Allah. Taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, taat kepada ulama, taat kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Tidaklah semua yang hadir di sini malam ini ya Allah
berkat kekasihmu Rasulullah Muhammad bin Abdillah, kabulkan semua hajat yang hadir di sini ya Allah. Sugihakan seberat anak hadir di sini ya Allah. Jangan satupun ya Allah kau buat susah ya Allah. Mudahkan jalan rezekinya ya Allah. Mudahkan jalan rezekinya ya Allah. Ya Karim ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada salah hilaf daripada pembicaraan ulun. Nggih ulun banyak minta maaf buat yang saya berataan. Ulun minta halal minta ridha. Ulun di sini mengajak buat yang seberataan. Yuk kita hidupkan majelis taklim. Yuk kita bangkitkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala membuka pintu hati kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Ulun umumkan malam Sabtu yang akan datang imbah hari raya keberatan ada haul menakib Syekh Muhammad Saman Al-Madani di tempat Guru Fathur Rahman Sempaja Gang Mawar. Kalau hendak berangkat sama-sama kayaknya kita start mulai sini sama-sama, pick up banyak hajat, pengayuan 3 buah, pipih 1 buah, pick up di Sumberauto pun kayak pembakal sebuah. Pickup banyak aja siap meluncur tancap, tinggal kitanya aja lagi menghidupkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.